Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Hai, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita lanjut materi kita tentang kuadran. What is the meaning kuadran? Apa itu kuadran? Kuadran artinya seperempat lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran dibagi seperempat, terdapat 4 daerah ya. Langsung saja akan kita bahas. Coba ini ada tersedia 4 bagian karena seperempat lingkaran, berarti ini seperempat lingkaran yang pertama, seperempat yang kedua, seperempat yang ketiga, seperempat yang terakhir, sehingga ada 4 daerah. Kita mulai 0 derajatnya di sini. Ya. Kemudian 90 derajat karena dia siku-siku berarti bertambah-tambah 90 derajat. Nah, mungkin kamu bertanya kan, kenapa 90-nya ke sini? Ke kiri, bukan ke kanannya 0. Ya, perlu kamu ketahui ya, dan harus dicatat bahwa sudut itu arahnya positif ketika dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, kalau arah jarum jam kan perputarannya kemari ya. Oke, kalau sudutnya searah dengan arah jarum jam, berarti nanti sudutnya bernilai negatif. Oke, semakin dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia semakin positif sudutnya. Kita lanjut ya. Ini berarti 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat karena 90 tambah 90 180. Di sini 270 derajat dan kembali lagi ke posisi awal itu 360 derajat. Oke, kuadran itu disingkat juga dengan KW ya, bukan KW ya. Ini KW itu singkatan dari kuadran. Oke, berarti ini KW1. Ini dia KW2, ini KW3, dan ini KW4. Ya, ternyata KW1 itu batasnya, ibaratnya alfa ya, boleh theta, boleh gamma, kita pakai alfa. Itu alfanya di antara 0 dengan 90 derajat. Itulah dia KW1. Untuk KW2 berarti di antara 90 dengan 180 alfanya. Di antara 0 dengan 180. Oke, kalau dia KW3 maka alfanya di antara 180 derajat dengan 270 derajat. Dan yang terakhir KW keempat itu alfanya di antara yang terkecil 270 derajat sampai nanti yang terbesar 360 derajat. Sekarang kita fokus ke KW1 ya. Saya gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Kemudian kita buat alfanya di sini, ya. Ini panjangnya X karena sejajar sumbu X. Ini panjangnya Y karena sejajar sumbu Y. Ini R, sisi miringnya. Oke, kalau saya buat sin alfa. Kita buat KW1. Kita cari sin alfanya. Apa rumus sin alfa? Sin demi kosami tandesa. Berarti sin alfa depan per miring. Depannya alfa itu si Y ya. Y miringnya R. Oke, kemudian kita cari cos alfa. Cos alfa kosami samping per miring. Berarti sampingnya si X, miringnya si R. Ya. Kemudian tan alfa. Tan desa, depan per samping. Berarti depannya Y, sampingnya X. Sinnya bernilai positif, cosnya bernilai positif, tannya bernilai positif. Nanti di sini keterangannya semua positif. Ya. Semua positif. Kemudian kita fokus ke KW2. Ke KW2 ya, saya buat lagi segitiga. Siku-siku. Siku-sikunya di sini, alfanya di sini. Oke. Panjangnya karena dia berada di kirinya sumbu X, berarti X-nya minus ya, minus X. Karena dia X-nya negatif di kiri kan, kalau di kanan maka dia X positif, kalau di kiri maka dia X
negatif. Kalau di atas dia Y positif, kalau di bawah dia Y negatif. Karena Y-nya masih di atas kan posisi KW2 ini, berarti Y-nya positif dan di sini R-nya. Oke. Kemudian kita cari sin demi, kita cari sin alpanya untuk KW2-nya. Oke, sin alfa. Sin demi, depan per miring. Depannya si alfa, Y. Miringnya R. Oke. Kemudian cos alfa. Kosami, samping per miring. Sampingnya itu si X negatif ya. Berarti dia minus X per R. Nah, yang terakhir tan alfanya, tan desah, depan per samping, depannya Y, sampingnya minus X, kalau saya naikkan jadi minus Y per X. Nah, dari sini kita peroleh sinnya positif, kemudian cosnya negatif, tannya negatif. Ternyata hanya sin yang di sini yang positif. Untuk cos dan tannya bernilai negatif. Maka untuk KW2 kata kuncinya adalah sin yang positif. Untuk cos dan tangannya bernilai negatif. Nanti kalau di sini kita gambarkan segitiganya, berarti dapatlah Y-nya negatif, X-nya negatif. Sehingga kalau kita menentukan sin cos tan, ketemulah yang positif itu si tannya. Tannya positif. Untuk cos dan sinnya bernilai negatif. Jadi yang perlu kita buat itu yang berbeda. Kalau di sini positif-positif berarti semua positif. Kalau di sini yang berbeda siapa? Sin. Maka sin saja yang kita ingat. Sinnya bernilai positif. Ya, kita ambil yang berbeda dari yang lain. Oke, untuk KW ketiga nanti hanya tan yang positif. Kamu bisa membuktikan juga dengan cara mencari sin cos tannya. Untuk X di sini negatif karena dia di kiri sumbu X, kemudian Y-nya juga negatif karena dia berada di bawah sumbu Y. Paham ya? Kemudian nanti untuk KW keempat itu yang positif adalah cosnya. Untuk sin dan tannya bernilai negatif. Oke? Jadi kalau mau ada ya cara cepat menghafalnya itu adalah sempos. Semua positif, kita ambil sinnya itu sindikat. Sindikat, tannya itu tangan ya. Tangan. Ya, kemudian cowoknya itu ada kosong. Jadi dia sempos semua positif untuk KW pertama, sinnya di sini positif untuk di KW kedua, kemudian tannya di sini positif untuk KW ketiga, dan yang terakhir cosnya ini positif untuk KW keempat. Sindikat, tangan, kosong. Oke, perlu saya tambahin sedikit. Kalau di sini sinnya positif, siapa kira-kira selain tan dan cos yang bernilai positif? Yang sepersin itu adalah kosekan. Jadi kalau sinnya positif, maka di sini kosekannya juga positif. Kosek. Koseknya positif. Selebih dari sin dan kosek semuanya bernilai negatif. Kemudian tan, apa yang sepertan? Kotan ya. Kotan bernilai positif. Kalau di sini kos, yang seperkos adalah sekan. Berarti di sekannya yang positif. Sindikat, tangan kosong. Sempos, sindikat, tangan kosong. Kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui cos alfa sama dengan minus 5/13 dan alfanya di antara 180 sampai 270 derajat. Tentukanlah nilai sin alfa dan tan alfa. Oke. Kalau kita lihat dari soalnya, di sini cosnya bernilai negatif. Ya, kalau cos bernilai negatif berdasarkan yang kita pelajari tadi, itu kemungkinan ada di KW2 karena kalau di KW2 hanya sin yang positif, kemudian di KW3 karena di KW ketiga tan yang positif. Oke, jadi kita dari soal kita harus melihat ketika dia negatif dia di KW berapa ya. Oh, berarti ada dua kemungkinan di KW2 atau di KW3. Cuman ditambahi lagi ternyata
Alfa yang di sini batasnya itu di antara 180 sampai 270. Kita cek kalau dia di antara 180 sampai 270, berarti ini di KW 3. Ya. Oke, di KW 3 maka tan yang positif, cos dan sinnya bernilai negatif. Langsung saja kita jawab. Ya. Kita buat dulu segitiga siku-sikunya untuk mencari sisi yang tidak diketahui ya, dalil Pitagoras. Ya, kita buat segitiganya. Di sini siku-sikunya, di sini alfanya. Yang diketahui cos alfa, berarti cosami, samping per miring. Berarti sampingnya 5, kemudian miringnya 13. Negatifnya itu tidak usah dibuat, itu hanya menandakan dia berada di KW mana. Oke, kalaupun nanti kamu buat di sini nggak masalah karena nanti dikuadratkan, negatifnya akan hilang. Paham ya? Oke, kita cari sisi yang tidak diketahui. Berarti ini akar dari sisi miring kuadrat, sisi yang terpanjang 13 kuadrat dikurang sisi yang diketahui, berarti 5 kuadrat. Nah, kalau kamu tadi masukkan minus 5 kan, minus 5 dikuadratkan juga hasilnya sama ketika 5 dikuadratkan. Oke. Ini jadi 169 dikurang 25 sama dengan akar 144. Berarti akar 144 itu adalah 12. Sisi yang belum diketahui atau sisi tegaknya 12. Kita tentukanlah sin alfanya. Sin alfa. Sin demi depan per miring. Kita sudah sepakat ketika ada di KW ketiga, maka sinnya itu bernilai negatif. Maka saya sudah buat negatif di sini. Depannya itu siapa? 12. Miringnya itu 13. Berarti minus 12 per 13. Kemudian tan alfanya. Tan desa. Depan per samping. Dan tannya bernilai positif karena dia di KW ketiga. Ya. Depan per samping. Tan desa, depannya 12, sampingnya 5, berarti 12 per 5. Mudah kan? Kita langsung saja ke contoh soal yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Jika sin X sama dengan 6 per 10 dan X merupakan sudut tumpul, tentukanlah nilai dari tan X dan cos X ya. Oke, untuk soal ini ada tambahan ya. Di sini ada kata sudut tumpul. Kamu mungkin di SMP sudah belajar apa itu sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut refleks. Tapi tidak ada salahnya kita mengulang ya. Ada 4 macam sudut ya. Kita bahas yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, kemudian ada sudut tumpul. Kalau dia tumpul, itu dia di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Oke? Kemudian ada sudut refleks. Nah, untuk sudut refleks itu besarnya di antara 180 sampai 360 derajat. Dan satu lagi ada sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku kamu sudah tahu ya, besar sudutnya 90 derajat. Jadi dari pembagian ini bisa kita simpulkan kalau dia sudut lancip berarti dia di KW 1. Ya, kuadran 1. Kalau dia sudut tumpul sudah dipastikan dia di KW 2. Nah, kalau dia sudut refleks dia kemungkinan bisa KW 3 atau KW 4, tergantung nanti siapa yang bernilai positif. Oke, langsung saja. Kalau di soal ini kan sin X-nya 6 per 10 dan sudut tumpul, berarti dia di KW 2. Cocok ya, sinnya bernilai positif karena di KW kedua sinnya bernilai positif. Sesuai dengan soal, sinnya bernilai positif. Berarti untuk tan dan cosnya nanti bernilai negatif. Kita langsung pindahkan ke segitiga siku-sikunya. Di sini siku-sikunya, di sini X-nya. Ya. Sin demi depan per miring, berarti depannya itu 6, miringnya itu 10. Kita cari sisi yang ini. Akar dari
10 kuadrat dikurang 6 kuadrat berarti akar dari 100 dikurang 36 itu akar 64 sama dengan 8. Berarti sisi ini panjangnya 8. Oke, kita tentukanlah nilai tan X-nya. Tan X-nya karena dia di KW kedua ya, sudut tumpul, berarti bernilai negatif tan dosa. Depan per samping, depan si X itu 6, sampingnya 8, berarti minus 6/8. Kalau kita sederhanakan lagi jadi minus 3/4. Kemudian untuk cosnya, cos X-nya kosami, samping per miring ya. Sampingnya 8, miringnya 10. Ingat di KW kedua, cosnya juga bernilai negatif. Sama-sama kita bagi 2 berarti minus 4/5. Oke, sudah terjawab untuk soal nomor 2. Semoga kamu dapat mengerti dan see you next video selanjutnya. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.